Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ilmu psikolinguistik. Dimulai dari definisi. Nah, teman-teman, jadi psikolinguistik itu berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Seperti yang kita ketahui, dua kata tersebut masing-masing merujuk kepada nama disiplin ilmu yang berbeda. Yang pertama, psikologi. Berasal dari bahasa Inggris psychology. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Sedangkan linguistik berasal dari kata lingua dalam bahasa Latin yang berarti bahasa atau lidah. Nah, dari penggabungan dua kata tersebut, lahirlah kata psikolinguistik, yang merupakan ilmu yang mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Adapun beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, diantaranya satu, Eamon Beck, yang dengan singkat dan tegas mengatakan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara atau pemakai suatu bahasa itu membentuk atau membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut. Kemudian Ronald W. Langacre yang berpendapat bahwa psikolinguistik adalah suatu studi atau telaah mengenai behavior atau perilaku linguistik, yaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggung jawab atasnya. Kemudian yang dikemukakan oleh John Lyons, yaitu psikolinguistik merupakan telaah mengenai produksi, sintesis, atau rekognisi atau analisis. Dan kemudian Terford yang mengungkapkan bahwa psikolinguistik sebagai bidang ilmu yang mempergunakan teori linguistik untuk menganalisis proses-proses mental yang menjadi dasar kelakuan bahasa manusia. Nah, kemudian kita lanjut ke batasan mengenai ilmu psikolinguistik. Menurut Hartley, fokus utama dari psikolinguistik adalah pemerolehan bahasa, pemahaman bahasa, dan produksi bahasa. Kemudian menurut Charles Osgood dan Thomas Sabok, psikolinguistik secara langsung berhubungan dengan proses kode dan mengkode seperti orang yang berkomunikasi. Nah, terus ada lagi dari Field yang mengemukakan bahwa psikolinguistik merupakan suatu ilmu yang mengeksplorasi hubungan antara pikiran dan bahasa manusia. Kemudian menurut Garnham berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang mekanisme mental yang memungkinkan bagi orang untuk menggunakan bahasa. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Syifa Duyanti Putri akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Gagasan psikolinguistik ini sebenarnya muncul pada tahun 1952, yaitu sejak Social Science Research Council di Amerika Serikat yang mengundang 3 orang linguis dan 3 orang psikolog untuk mengadakan konferensi interdisipliner. Secara formal, istilah psikolinguistik digunakan sejak tahun 1954 oleh Charles Osgood dan Thomas Sabel. Dalam karyanya yang berjudul Psycholinguistic, A Survey of Theory and Research Problems, sejak itu istilah tersebut sering digunakan. Nah, jadi kata psikologi sendiri diambil dari serapan kata bahasa Inggris yaitu psychology, dan kata psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu dari akar kata phys atau psyche dalam bahasa Yunani yang berarti jiwa, ruh, sukma, dan kata logos sendiri yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi itu artinya ilmu jiwa. Pengertian psikologi sebagai ilmu jiwa dipakai ketika psikologi masih berada atau merupakan bagian dari filsafat. Bahkan dalam perpustakaan kita pada tahun 50-an, ilmu jiwa lazim dipakai sebagai padanan psikologi. Kini, dengan berbagai alasan tertentu, misalnya timbulnya konotasi bahwa psikologi langsung menyelidiki jiwa. Jadi semenjak saat itu ada stereotip kalau misalnya ada kata-kata psikologi berarti
itu berhubungan langsung dengan kejiwaan atau tentang mental, padahal nggak selalu begitu. Istilah ilmu jiwa sendiri sekarang sudah jarang dipakai lagi. Jadi kenapa sudah tidak dipakai lagi? Karena psikologi sekarang itu melepaskan diri dari filsafat sebagai induknya dan menjadi ilmu yang mandiri pada tahun 1879. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang aliran-aliran psikolinguistik. Pada psikolinguistik terdapat dua aliran, yaitu aliran empirisme dan rasionalisme. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme erat hubungannya dengan psikologi asosiasi. Aliran ini cenderung mengkaji bagian-bagian yang membentuk sesuatu benda sampai ke bagian-bagiannya yang paling kecil, dan mendasarkan pengkajiannya pada faktor-faktor luaran yang langsung dapat diamati. Oleh karena itu, aliran ini sering juga disebut bersifat atomistik dan sering dikaitkan dengan asosiasionisme dan positivisme. Yang kedua yaitu aliran rasionalisme. Aliran ini cenderung mengkaji prinsip-prinsip akal dalaman dan nurani atau kekayaan bawaan lahir, yang bertanggung jawab mengatur perilaku manusia, dan rasionalisme sering mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menganggap bahwa faktor-faktor dalaman akal itulah yang mesti diteliti untuk memahami perilaku manusia itu. Oleh karena itu, aliran ini sering juga disebut bersifat holistik dan dikaitkan dengan nativisme, idealisme, dan mentalisme. Baik, saya Syifa Duyanti Putri akan menjelaskan tentang 3 generasi psikolinguistik. Perkembangan disiplin ilmu psikolinguistik telah melangsang Mehler and Noizet untuk menulis artikel vers un modèle psycholinguistique du long-QT pada tahun 1974 yang dimuat di Texte pour une psycholinguistique. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ada 3 generasi perkembangan psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik generasi pertama, yaitu psikolinguistik ini ditandai oleh penulisan artikel Psycholinguistic, A Survey of Theory and Research Problems yang disunting oleh Osgood dan Sebel. Maka kedua tokoh ini dinobatkan sebagai tokoh psikolinguistik generasi pertama. Dari titik pandang Osgood dan Sebeok ini dipengaruhi oleh aliran behaviorism. Tokoh lain psikolinguistik generasi pertama juga ada Bloomfield and Skinner. Menurut Parera pada tahun 1996 dalam Abdul Chair generasi pertama yang memiliki 3 kelemahan, yaitu adanya sifat reaktif dari psikolinguistik tentang bahasa yang memandang bahwa bahasa bukanlah satu tindakan atau perbuatan manusiawi, melainkan dipandang sebagai satu stimulus respon. Yang kedua, psikolinguistik bersifat atomistik. Sifat ini nampak jelas ketika Osgood mengungkapkan teori pemerolehan bahwa bahasa memiliki kemampuan untuk membedakan kata atau bentuk yang berbeda dan kemampuan untuk melakukan generalisasi. Yang ketiga, bersifat individualis. Teorinya menekankan pada perilaku bahasa individu yang terisolasi dari masyarakat dan komunikasi nyata. Lalu, ada psikolinguistik generasi kedua. Dari generasi kedua ini banyaknya teori-teori dari generasi pertama yang ditolak oleh Noam Chomsky dan George Miller. Menurut Mehler dan Noizet, psikologi generasi kedua telah mengatasi ciri-ciri atomistik psikolinguistik. Karena psikolinguistik generasi ini berpendapat bahwa dalam proses berbahasa bukanlah butir-butir bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidahnya. Di sini juga orientasi psikologis digantikan oleh orientasi linguistik. Penggabungan antara Miller dan Chomsky merupakan penggabungan model-model linguistik tata bahasa. Chomsky yang relatif berbeda dengan proses-proses psikologi
Malah Mehler dan Neuzat yang mengatakan bahwa psikolinguistik generasi kedua ini yaitu anti-psikologi. Tokoh fase ini lebih mengarah pada manifestasi dengan ujaran sebagai bentuk linguistik. Miller dan Chomsky menyatakan beberapa hal tentang psikolinguistik generasi kedua ini dalam artikel Some Preliminaries to Psycholinguistics yang mengucapkan beberapa hal. Yang pertama, dalam komunikasi verbal, tidak semua ciri-ciri fisiknya jelas dan terang, dan tidak semua ciri-ciri yang terang memiliki representasi fisik. Yang kedua, makna sebuah tuturan tidak boleh dikacaukan dengan apa yang ditunjukkan. Makna adalah sesuatu yang sangat kompleks yang menyangkut antar hubungan simbol-simbol atau lambang-lambang. Respon yang terpenggal-penggal terlalu menyederhanakan makna secara keseluruhan. Yang ketiga, struktur sintaksis yang sebuah kalimatnya terdiri dari satuan-satuan interaksi antara makna kata yang terdapat dalam kalimat tersebut. Kalimat-kalimat itu tersusun secara hierarkis, tetapi belum cukup menjelaskan wujud luar linguistik. Yang keempat, jumlah kalimat dan jumlah makna yang dapat diejawantahkan tidak terbatas jumlahnya. Pengetahuan seseorang akan bahasa harus dikaitkan dengan kemampuan seseorang yang menyusun bahasa dalam sistem sintaksis dan semantik. Yang terakhir, harus membedakan antara pendeskripsian bahasa dengan pendeskripsian pemakaian bahasa. Jadi seorang ahli linguistik harus merumuskan model-model pengejawantahan bahasa yang meliputi pengetahuan kaidah dan bahasa. Oke, ternyata belum terakhir. Ini yang terakhir. Ada komponen biologis yang besar untuk menentukan kemampuan berbahasa, yaitu dengan kemampuan tidak tergantung pada inteligensi dan besarnya otak, melainkan tergantung pada manusia. Lalu ada psikolinguistik generasi ketiga. Psikolinguistik generasi kedua menyatakan bahwa analisis mereka mengakui bahwa bahasa itu telah melampaui batas kalimat. Namun pada kenyataannya analisis mereka baru sampai pada tahap kalimat saja, jadi belum ada wacana. Kekurangan analisis pada psikolinguistik generasi kedua harus diperbaharui oleh psikolinguistik generasi ketiga. Wirth dalam bukunya Two Problems for the New Psycholinguistic memberi karakteristik baru ilmu ini sebagai psikolinguistik baru. Beberapa ciri dari psikolinguistik generasi ketiga ini adalah yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini yaitu orientasi yang berlaku kepada psikologi tetapi bukan kepada psikologi perilaku seperti yang diungkapkan oleh Freys dan Alvalon di Perancis dan psikolog Uni Soviet yang telah menjadi proses serempak dari informasi psikologi dan linguistik. Yang kedua, ada keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat dan lebih mengarah pada psikolinguistik situasi dan konteks. Yang ketiga, adanya pergeseran dari analisis proses yang ujarannya abstrak ke satu analisis psikologis mengenai komunikasi dan pikiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Fauzan Fikri dan di sini saya akan menjelaskan tentang objek-objek kajian psikolinguistik. Nah, jadi menurut Slamet Suwandi di dalam bukunya yang berjudul Modul Psikolinguistik, beliau memaparkan bahwa sebenarnya utamanya ada 3 objek kajian psikolinguistik, yaitu yang pertama itu adalah kajian yang meneliti tentang proses penangkapan pesan atau ujaran seseorang dan bagaimana otak itu bekerja pada saat si pendengar itu memproses bahasa atau memahami bahasa yang diujarkan orang lain kepada dirinya. Nah, proses ini pun dikenal dengan sebutan proses decoding ya. Jadi bagaimana otak manusia ini merespon terhadap ujaran atau bahasa yang dilontarkan oleh orang lain.
Dan yang kedua itu adalah proses menghasilkan ujaran atau disebut juga dengan encoding, menghasilkan ujaran yang ditujukan kepada orang lain. Dan bagaimana proses otak ini bekerja ketika si orang tersebut menyusun kata-kata yang akan dilontarkannya. Gitu. Jadi sebelum mengungkapkan suatu bahasa atau menggunakan suatu bahasa, bagaimana sih otak ini bekerjanya itu seperti apa. Nah, begitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah proses pemerolehan bahasa atau language acquisition secara bertahap kepada diri sendiri. Nah, selain 3 itu tadi, kajiannya pun bisa dikembangkan menjadi kajian yang meneliti soal struktur otak dan fungsinya, dan pemerolehan bahasa pertama ya, dan juga pemerolehan bahasa kedua. Nah, jadi sama-sama tentang language acquisition atau akuisisi bahasa juga ya. Dan selanjutnya juga ada pemerolehan bahasa pada diri anak-anak yang normal dan anak-anak yang tidak normal. Jadi utamanya di area situ. Dan kemudian ada juga Darmo Wiono juga berpendapat bahwa bidang kajian psikolinguistik ini umumnya dikaji oleh para linguis yang merupakan bidang psikolinguistik umum yang memfokuskan kajiannya pada produksi dan pemahaman kalimat. Gitu. Jadi yang utamanya itu kajiannya adalah bagaimana otak kita memproses bahasa. Gitu. Itu yang utamanya. Dan dengan demikian jangkauan psikolinguistik ini pun meliputi 3 hal utama: produksi, komprehensi, dan akuisisi bahasa. Gitu. Jadi utamanya 3 itu. Nah, sekian dari saya. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.